Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahri Ardiansyah. Di sini saya akan membahas materi tentang pentingnya dasar-dasar pengetahuan ilmu teknik pondasi. Definisi pondasi. Pondasi adalah salah satu elemen struktur bahwa bangunan yang langsung berhubungan dengan tanah, yang berfungsi sebagai menyalurkan beban dari struktur di atasnya ke lapisan tanah pendukung atau bantuan yang berada di bawahnya. Pondasi dikatakan bagian terendah dari bangunan. Oleh sebab itu, beban dari bangunan di atasnya seperti beban mati, beban hidup, beban angin disalurkan melalui elemen struktur horizontal atau vertikal ke pondasi yang selanjutnya beban tersebut dilanjutkan ke tanah dasar. Hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pondasi adalah yang pertama, kedalaman tanah, kedalaman daerah sekitar lokasi, batasan-batasan akibat konstruksi di atasnya, waktu dan biaya pekerjaan, dan jenis pondasi yang kokoh, kaku, dan kuat. Dalam perencanaan dan pelaksanaan, suatu pondasi harus dipenuhi beberapa hal, yaitu yang pertama, pondasi harus ditempatkan dengan tepat sehingga tidak longsor akibat pengaruh luar. Pondasi harus aman dari kelongsoran daya dukung. Yang ketiga, pondasi harus aman dari penurunan yang berlebihan. Nah, untuk persiapan, pertama yang harus dilakukan tentu pemeriksaan, yaitu kita harus memeriksa lokasi sekaligus tanah yang akan dibangun pondasi. Jangan sampai kita hanya asal gambar pondasi, tetapi setelah dibuat di lapangan ternyata tidak cocok, sehingga tidak dapat diterapkan. Ujung-ujungnya makan biaya banyak. Manfaat dari pemeriksaan tanah ini diantaranya adalah untuk menentukan bagaimana sifat fisik dan juga mekanis lapisan tanah yang ada di lokasi dengan hasil uji laboratorium terhadap contoh tanah yang terganggu dalam contoh tanah yang tidak terganggu. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kekuatan tanah, yaitu dengan cara sondir. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kedalaman muka air tanah, yaitu dilakukan dengan cara boring. Yang ketiga, untuk mengambil sampel tanah dengan cara boring. Nah, kedua, melakukan analisa. Setelah melakukan pemeriksaan tanah, barulah langkah selanjutnya kita lakukan hal yang tidak kalah penting, yaitu melakukan analisa dengan pengujian sampel tadi di laboratorium. Hal ini untuk mengetahui berbagai hal diantaranya. Yang pertama, menentukan daya dukung pondasi dangkal dan pondasi dalam berdasarkan pada kuat geser tanah atau in situ test. Yang kedua, mengevakuasi besar kecilnya penurunan tanah akibat beban pada bangunan. Setelah semua hal di atas dilakukan, tentunya kita sudah dapat data-data pemeriksaan tanah. Setelah itu, barulah data itu diberikan pada engineering. Data tersebut nantinya akan menentukan jenis, ukuran, dan detail pondasi seperti apa yang tepat untuk dibangun di lapangan. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.